Pemirsa, apa kabar? Si Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 Agustus. Demonstrasi besar-besaran pecah di Indonesia kemarin karena DPR mencoba mengubah undang-undang untuk mencegah lawan politik Presiden Joko Widodo, yakni Anies Baswedan, mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, sekaligus membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur, sehingga memicu puluhan ribu warga mengepung gedung DPR dan menduduki jalan, serta melumpuhkan transportasi. Menghadapi tekanan dari masyarakat, DPR untuk sementara waktu menyatakan tidak akan meninjau UU tersebut pada sidang kali ini. Di depan gedung DPR RI, kerumunan massa berkumpul. Beberapa orang mencoba merobohkan pagar. Para mahasiswa berdiri bahu-membahu membentuk barikade manusia dan berhadapan dengan polisi anti huru-hara. Di Jakarta, tanggal 22 terjadi demonstrasi besar-besaran. Puluhan ribu orang berkumpul di luar gedung DPR hingga menduduki jalan. Demonstrasi juga terjadi di beberapa kota lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rencana DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada yang akan menjegal Anies, oposisi Presiden Jokowi, untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Kami teman-teman hari ini datang ke gedung DPR kali ini dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Agung nomor 60 tahun 2024 yang mana hari ini sedang diobrak-abrik sama Jokowi melalui balik DPR. Pada Selasa minggu ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Namun, DPR segera menyusun RUU Pilkada yang membatalkan putusan MK dan mengubahnya menjadi 30 tahun saat dilantik. Ini sama saja dengan membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang, untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Kaesang baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember tahun ini, sehingga jika RUU Pilkada berlaku, ia dapat mencalonkan diri pada bulan November. Sementara itu, putra sulung Jokowi, Gibran, akan dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober. Ketika Gibran akan mencalonkan diri, ia sempat tidak memenuhi syarat juga karena usianya yang belum mencukupi. Ia akhirnya dapat mencalonkan diri berkat upaya dari kubu Jokowi. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Jokowi menekankan keberhasilan pemerintahannya dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan. Namun, ia juga menghadapi semakin banyak kritik, termasuk dugaan melemahkan KPK, serta mencoba membangun dinasti politiknya sendiri. Sementara itu, karena quorum rapat tidak terpenuhi, DPR RI sementara menyatakan bahwa RUU ini tidak akan disahkan sebelum pendaftaran calon dalam pilkada tahun ini. Sekelompok mahasiswa pendaki gunung di Pingtung diserang oleh kawanan tawon di jalur setapak Taitung kemarin. 3 orang tersengat dan dilarikan ke rumah sakit. Di antaranya pemandu yang berusia 41 tahun mengalami luka sengatan di lebih dari 50 tempat. Walau berhasil diselamatkan, kondisinya semakin memburuk dan ia dinyatakan meninggal dini hari tadi. Pemandu usia 41 tahun yang sedang berbaring di tandu segera dilarikan ke rumah sakit. Tanggal 22 sore ia memimpin sekelompok pelajar dari Pingtung di jalur setapak Taitung, Qingsuiying. Sekitar 2,5 km dari pintu keluar, mereka tiba-tiba diserang tawon. Untungnya sebagian besar siswa melarikan diri setelah mendapatkan peringatan. Hanya 2 siswa dan pemandu yang disengat tawon. Namun pemandu tersebut menderita lebih dari 50 sengatan di punggungnya. Ia mengalami koma saat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 3 suntikan stimulan jantung. Sayangnya, ia tetap dinyatakan meninggal. 我的伙伴，他可能步伐比较快吧，但是他就是一到一个转弯处就跟我们讲说有蜜蜂，然后会攻击，他直接说会攻击，他就讲他赶快叫我们往上跑，不要过去，他就一个人就在那边。 Memasuki musim gugur, sebaiknya berhati-hati saat mendaki. Pakar menyarankan untuk tidak mengenakan pakaian yang terlalu terang atau hitam saat mendaki, tidak menyemprot parfum dan memerhatikan kondisi di sekitarnya. Prinsipnya, jaga jarak, perlahan-lahan mundur, dan jangan langsung berlari dalam sekejap. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank SDM, sekitar 62% generasi Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 secara rutin menyisihkan lebih dari $7.000 Taiwan per bulan untuk keperluan investasi, mencakup saham dan deposito berjangka. Saat mencari pekerjaan, generasi Z paling takut menghadapi sistem akuntabilitas, tidak diupah saat lembur, dan tidak adanya kenaikan gaji.
Sebagai Gen Z, Xie yang berusia 27 tahun bekerja sebagai arsitek. Setelah 5 tahun bekerja di bidang ini, ia menerima gaji ditambah bonus dengan total hampir $60.000 setiap bulannya. Namun, di waktu liburnya, ia tidak berdiam diri dan tetap aktif menerima proyek di rumah. 现在是高房价、高物价的社会，那我也希望有一些投资的。在投资上面，4万是比较稍微足够一点，可以过生活的。储蓄的部分我都会抓5000内。 Dahulu, Gen Z yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 seringkali dicap sebagai generasi yang boros karena lebih mementingkan menikmati hidup secara instan. Namun, menurut survei Bank SDM, 62% dari Gen Z melakukan investasi keuangan dengan rata-rata investasi bulanan sebesar $7.113, 20% dari total pendapatan mereka. Sementara itu, rata-rata gaji bulanan Gen Z adalah $36.040. Sementara mereka berharap memiliki gaji bulanan $40.720. Sedangkan hal yang paling ditakuti oleh Gen Z dalam dunia kerja adalah sistem kerja dengan tanggung jawab penuh, lembur tanpa dibayar, dan gaji yang stagnan. 现在 Z 世代呢，他们对于生活品质非常的重视，所以他们也希望他们的薪资可以往上提高，然后同时再加上现在的通膨情况居高不下，所以他们对于自己的薪资期望值也会更高。 Pakar menunjukkan Gen Z memiliki pemikiran yang kuat dan berani berekspresi serta berkomunikasi. Namun, karena minimnya pengalaman kerja, mereka cenderung melanggar batas hubungan di tempat kerja. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka berharap agar atasan mereka dapat membantu menyelesaikan masalah pekerjaan atau menoleransi kesalahan. Seorang pria di Kaohsiung tidak tahan dengan bau menyengat saat tetangganya yang tinggal di seberang jalan mencuci dan mengeringkan pakaian. Kedua pihak sepakat untuk tidak mencuci pakaian sebelum pukul 4 sore. Namun kemudian tetangganya mengabaikan kesepakatan tersebut karena merasa merepotkan. Pria tersebut akhirnya pergi ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi dari tetangganya sebesar $600.000 Taiwan. Namun ia kalah pada tahap pertama. Seorang pria di distrik Sanmin, Kaohsiung merasa jengkel dengan bau menyengat saat tetangganya mencuci dan mengeringkan pakaian. Awalnya mereka sepakat untuk tidak mencuci atau menggunakan pengering pakaian sebelum pukul 4 sore. Namun kemudian tetangganya tidak menghiraukannya lagi. Bau itu kembali menyebar ke rumahnya dan pria tersebut mengajukan tuntutan sebesar $600.000 Taiwan. Namun pengadilan menilai kedua rumah tersebut berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dan meskipun ada bau, ini cuma pelanggaran minor. Sehingga memutuskan bahwa pria tersebut kalah, namun ia tetap akan mengajukan banding sampai akhir. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan, terima kasih.